Hati seseorang yang membaca Al-Quranul Karim, penghafal Al-Quranul Karim, itu adalah hati yang berisi Al-Quranul Karim. Dan orang yang membaca Al-Quranul Karim dinamakan Jalisur Rahman. Orang yang duduk dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dan banyak daripada manfaat Al-Quranul Karim, jangan kemudian dikira bahwasannya atau misalnya kita memiliki Al-Quranul Karim di dalam HP kita. Dalam HP kita, kemudian di dalam HP kita ada Al-Quranul Karim. Jangan dikira kemudian Al-Quran inilah, ya. Tapi Al-Quran yang terpenting adalah ada di dalam hati kita, yang kita baca melalui lisan kita sebagai penerjemah hati. Kita baca, bukan hanya baca, juga kita amalkan, kita praktekkan isi-isi daripada Al-Quranul Karim. Bahkan ulama mengatakan membaca Al-Quran sunnah, tapi mengamalkan Al-Quran wajib. Menghafal Al-Quran sunnah, tapi menjadi pengamal Al-Quran lebih wajib daripada penghafal. Oleh karena itu banyak orang yang meminta doakan, Beb, doakan, Abuya doakan supaya menghafal Al-Quranul Karim. Lalu saya katakan, saya lebih suka mendoakan orang menjadi pengamal Al-Quran, dibandingkan penghafal Al-Quranul Karim. Tapi bukan berarti nggak menganjurkan untuk tidak menghafal, hafalkan. Dan mintalah untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam menghafal itu juga mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sini juga ada berkata sebagian daripada salaf, qala ahadus salaf, kullama zada hasbi minal Qur'an zadatil barakatu fi waqti wa la ziltu azid hatta balagha hasbi 10 ajza. Setiap aku menambahkan hizib itu adalah amalan rutinan, ya, amalan rutin, hizib daripada Al-Quran, bertambah pula keberkahan dalam waktuku, sehingga setiap aku tambahkan sampai aku mendapatkan setiap hari hizibku atau bacaan Al-Quranku sampai 10 juz sehari. Dan itu subhanallah, saya kemarin hari ada telepon sama satu orang di Surabaya sini. Dia bertanya, ya itu masih keluarga kita juga. Dia bertanya, ya Hazan katanya, Ana mau tanya, boleh nggak orang itu membaca Al-Quran sampai dia itu sampai selonjor, sampai rebah, sampai kakinya itu diluruskan, sampai rebah, hampir setengah rebahan gitu. Saya bilang, boleh. Sedang Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman dan lain sebagainya, orang yang beruntung, alladzina yadhkurunallah, yang berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim dan lain sebagainya, qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Terus saya tanya, berapa memang setiap hari? Saya mencari info tentang orang ini, keluarga saya. Nggak taunya dia setiap harinya membaca 10 juz dari Al-Quranul Karim. Jadi setiap 3 hari dia hatam Al-Quran. Artinya dia mungkin sekarang sudah hampir menghatamkan Al-Quran ke-4 kalinya. Subhanallah. Berkah waktunya. Waktunya pun menjadi berkah. Al-Imam Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Dia membaca Al-Quranul Karim. Saking banyaknya membaca Al-Quranul Karim, kemudian beliau mengatakan sehari dia menghatamkan pertama satu Al-Quran, satu khatmah. Nggak taunya setelah terus dia sehari 2 khatmah. Sampai kemudian beliau menghatamkan setiap harinya 8 kali daripada Al-Quranul Karim. 8 kali hatam dalam sehari. Itu adalah Muhammad bin Saleh Al-Attas. Oh, bukan zaman dulu, bukan zamannya Imam Syafi'i. Beliau itu zamannya kurang lebih 100-150 tahun kemarin. Terus apa yang menyebabkan itu beliau itu mendapatkan keistimewaan seperti itu? Karena beliau itu, nah ini tadi, ya, karena beliau menambah hizibnya daripada Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, terus bermujahadah. Dikatakan ad-dinu liman shadaq la liman sabaq. Agama itu bagi yang bersungguh-sungguh, bukan bagi yang terdahulu.
Tapi yang dicari adalah yang bersungguh-sungguh sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan daripada Al-Quranul Karim.